Makin kesini saya makin merasa jika anime isekai cukup enak untuk dibahas. Jadi saya memutuskan untuk bahas anime isekai lagi, yaitu Hatage Kemonomichi. Anime yang satu ini merupakan garapan dari studio Enji, yakni studio yang ngegarap anime Uzaki-chan, kalau kalian tahu. Jumlah episodenya ada 12 dan diadaptasi langsung dari manga berjudul serupa. Untuk link tonton legalnya belum saya temukan, jadi sementara kalian cukup nikmati alurnya aja di sini. Ke Surabaya beli kelinci. Ini dia Hatage Kemonomichi. Kisah akan berfokus ke seorang pegulat profesional yang selangkah lagi akan menjadi juara dunia. Dia bernama Shibata Genzo, yang juga bermimpi untuk membuka pet shop. Kini dia akan melawan seorang pegulat pro bernama Macadamian Ogre. Dan di saat pertarungan digelar, Genzo dan anjing kesayangannya tiba-tiba terpanggil ke dunia lain. By the way, anjing Genzo ini juga punya nama, yakni Hiroyuki. Di sana sudah ada Tuan Putri dan beberapa pengawal kerajaan yang mengira jika Genzo adalah pahlawan dari dunia lain. Tuan Putri bernama lengkap Altena Edgardo Latis, yang juga menugaskan Genzo untuk membunuh binatang iblis. Genzo tentu tidak terima, karena dia merupakan sosok yang sangat mencintai binatang. Dengan spontan, Genzo membanting Altena dan Saplex, sehingga bokongnya jadi tontonan oleh para pengawal kerajaan. Setelah itu, Genzo kabur membawa Hiroyuki, karena kelakuan buruk yang ia tunjukkan kepada Altena. Genzo sendiri belum menyadari jika tanah yang ia pijak merupakan dunia yang berbeda dengan bumi. Tapi kemudian, ia dipertemukan oleh kakak beradik yang merupakan manusia setengah hewan, yakni Misha dan kakaknya Wolfgang. Kecintaan Genzo terhadap binatang membuat Wolfgang tumbang dan mudah. Misha sendiri tak bisa berbuat apa-apa dikala kakaknya dimainin Genzo. Lalu muncullah seorang paman yang hendak menjual gadis serigala. Genzo yang mengira jika si paman hendak menjual budak tentu membantingnya. Seketika semua orang kabur dari tempat Genzo. Dan ternyata, si gadis serigala bukanlah mendapatkan perlakuan kekerasan, tapi karena dia memang punya utang. Dia bernama Shigure. Shigure sadar jika Genzo adalah pendatang baru. Dia pun mengantarkannya untuk singgah ke guild para hunter. Di sana Genzo mendapatkan tawaran yang setara dan hunter pemula, tapi Genzo malah teralihkan oleh kemunculan Cerberus di hutan sekitar. Di saat semua orang sibuk untuk mempersenjatai diri, Genzo menerjang maju dengan tangan kosong, karena dia tak memiliki niatan untuk memburu Cerberus, tapi malah menjadikan Cerberus sebagai hewan jinak. Berkat misi tersebut, Genzo memiliki uang yang cukup untuk makan dan membeli pakaian. Dia juga punya sedikit uang yang bisa ia pakai untuk menyewa penginapan sementara. Setelah itu, Genzo membahas mimpi besarnya kepada Shigure bahwa dia ingin membuka pet shop dan mengajarkan semua orang di dunia ini bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan hewan iblis. By the way, di sini ada seekor semut raksasa yang nantinya akan mengurus pekerjaan rumah tangga Genzo. Nama dan asal-usulnya belum diketahui. Ya, pokok dia tiba-tiba muncul tanpa indikator. Lanjut, Genzo sedikit sensitif ketika orang-orang di sekitarnya berbicara mengenai pembunuh hewan iblis atau kalimat apapun yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap binatang. Sebab tiap orang yang mengatakannya akan diajar Genzo habis-habisan. Dan ada satu petualang terkuat yang sering di smackdown Genzo. Dan tiap artefak atau senjata langka miliknya selalu dipungut oleh Shigure ketika jatuh. Genzo dan Shigure menjadi rekan partai yang cukup kompak. Mereka berhasil menyelesaikan beberapa misi perburuan dengan cara menjinakkan hewan iblis. Usaha tersebut berhasil membantu Shigure untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian, kita dibawa ke sebuah kastil terpencil yang di sana terdapat Tuan Putri Loli setengah naga bernama Linda Burea. Namun nantinya namanya akan berubah menjadi Hanako. Jadi untuk sekarang dan seterusnya, kita akan panggil dia Hanako. Hanako sendiri nyaris menghabiskan seluruh waktunya di dalam kastil, dan dia punya tekad kuat untuk keluar rumah, sembari merasakan seluruh makanan enak di seluruh dunia. Kembali ke Genzo dan Shigure, mereka telah berhasil menyelesaikan beberapa misi, dan menjinakkan tiap hewan iblis pada misi mereka. Usaha tersebut sudah cukup untuk membuka pet shop, tapi mereka masih kekurangan dana untuk mendapatkan tempat tinggal. Alhasil, Genzo dan Shigure mengambil misi besar untuk menghentikan kawanan orc untuk tidak merusak ladang tani dan kebun. Waktu itu, Shigure yang sempat mandi tiba-tiba didatangi Genzo, meski sebenarnya Genzo hanya tertarik kepada unicorn yang ada di sana. Sesaat setelah itu, mereka tiba di pemukiman kaum orc. Awalnya Genzo ingin berbicara dengan damai, namun Raja Orc tidak menerimanya, sehingga terjadilah adu jotos yang akhirnya dimenangkan oleh Genzo. Misi Genzo dan Shigure berhasil, namun mereka tak hanya mendapatkan kemenangan,
sebab Genzo dinobatkan menjadi raja baru, dan dia memberi perintah agar semua orc tetap tunduk kepada raja lama mereka. Dirasa sudah cukup uang, mereka bisa mewujudkan mimpi untuk membuka pet shop, tapi dana yang mereka miliki hanya cukup untuk membayar DP 20%, dan jika tidak segera dilunasi, rumah yang mereka beli harus terpaksa diambil kembali. Pada suatu malam, seorang warga sipil mendapatkan serangan dari makhluk misterius. Setelah tertimpa musibah, dia langsung melaporkannya kepada ketua guild, yang juga memanggil Genzo sebagai bala bantuan. Si korban mendapatkan serangan gigitan di bagian leher, dan Genzo pun langsung melakukan pergerakan di malam berikutnya. Dia berhasil menjebak Loli setengah naga, yang tak lain adalah Hanako, tapi para petugas malah mengira aja Genzo tengah ngarungin Loli. Setelah kabur dari kejaran warga, Genzo bertemu dengan pelayan pribadi Hanako, yakni seorang vampir yang bernama Van Steen Carmilla. Carmilla berniat untuk kembali membawa Hanako pulang. Akan tetapi, Hanako telah membulatkan tekad untuk membantu Genzo mengurus pet shop, dengan hanya dibayar makan dan diberi tempat tinggal. Carmilla pun menerima keputusan majikannya, dan dia akan segera mengirim laporan ke pihak kastil, lalu ikut tinggal di sini untuk mengawal Hanako. Hari silih berganti, jumlah pengeluaran mereka jauh lebih besar ketimbang pemasukan, karena semakin banyak jumlah pangan yang dibutuhkan untuk tiap hewan di sana. Kemudian, datanglah si agen jual beli rumah untuk menagih cicilan Genzo. Genzo mengatakan jika dia tak punya uang, lalu si agen mengancam akan merebut paksa rumah Genzo. Hal ini tentu memaksa Genzo dan teman-temannya untuk pergi mencari kerja sampingan, tapi hasil yang mereka dapatkan masih kurang. Hingga pada suatu saat, Genzo mendapatkan misi untuk menaklukkan hewan iblis Griffon yang menawarkan bayaran besar sebagai hadiah. Awalnya Carmilla menolak untuk ikut ke dalam misi, namun dia malah menangis ketika sadar Hanako ikut Genzo. Alhasil, mereka pergi ke misi penaklukan Griffon bersama-sama. Hewan iblis Griffon memiliki adat yang unik, di mana mereka hanya akan membesarkan anak-anak yang kuat, sementara yang lemah akan dibuang dan ditelantarkan. Waktu itu ada satu bayi Griffon yang terkapar lemas akibat kalah, dan Genzo langsung menerjang menyelamatkan bayi Griffon tersebut. Kondisi ini semakin buruk ketika induk Griffon marah dan mengejar mereka. Carmilla yang tadinya hendak memberi perlawanan malah dimakan induk Griffon, sehingga situasi ini memaksa Shigure untuk pulang membawa bayi Griffon, sementara Genzo dan Hanako akan menghadapi induk Griffon. Tapi pada akhirnya, Genzo kalah, dan Hanako yang sebenarnya bisa menang malah pergi begitu saja, ketika sadar jika Griffon memiliki daging yang tidak enak. Alhasil, misi ini gagal total, namun Shigure masih bisa mendapatkan uang dari penjualan artefak langka, yang ia dapat dari petualang terkuat yang di Smackdown Genzo. Kita beralih sejenak ke rival gulat Genzo yang ia kalahkan 4 kali berturut-turut. Meski dalam sejarahnya, Macadamian Ogre alias Mao belum pernah kalah melawan siapapun, kecuali dengan Genzo. Semenjak insiden hilangnya Genzo, Mao menjadi sangat frustasi, bahkan sampai nangis, ketika sadar jika musuh bebuyutannya hilang begitu saja. Di lain dunia, Genzo dan teman-teman akan kembali berburu untuk memenuhi biaya kebutuhan. Di saat Genzo dan teman-temannya pergi, rumah mereka kedapatan tamu tak diundang, yakni Gang dan Misha yang berniat untuk menculik Hiroyuki. Akan tetapi, usaha yang mereka lakukan digagalkan oleh semut yang menjadi pembantu Genzo. Sementara itu, Genzo dan teman-teman akan mencari beberapa tanaman yang bisa berbicara. Genzo nampak semangat ketika mengira akan bertemu binatang, namun dia terlihat lemas ketika sadar jika buruan mereka hanyalah tumbuhan. Shigure berusaha keras untuk menjelaskan jika tanaman ini juga memiliki kesan lucu. Namun di saat mereka sibuk berdebat, Hanako sudah memakan habis semua tanaman buruan mereka, sehingga misi ini dipastikan gagal lagi. Mereka pun sontak kembali ke rumah, dan langsung dikejutkan oleh berita usaha penculikan Hiroyuki. Genzo yang marah secara spontan mendatangi markas Gang dan Misha, lalu dia mengajar Gang layaknya bergulat di atas ring. Kembali lagi ke Mao, dia yang tadinya mengacar di depan cermin tiba-tiba terpanggil ke dunia Genzo sekarang. Sosok yang memanggilnya adalah putri dari bangsawan kegelapan, yakni ras yang serupa dan Hanako. Hanya saja Hanako ini naga, kalau dia iblis. Gadis ini bernama Joanna Skor Adurian Uljika. Alasan Joanna memanggil kesatria asing tidak lain hanya untuk membalaskan dendam atas perlakuan Hanako semasa kecil. Dulunya mereka adalah sepasang rival yang sangat sengit, namun lama-kelamaan Hanako mulai melupakan keberadaan Joanna. Hingga pada suatu saat, Joanna menantang Hanako untuk menunjukkan siapa yang terhebat antara kedua pelayan pribadi mereka. Joanna memiliki pelayan bernama Rose, yakni vampir tingkat 2 yang memiliki kekuatan besar. Sementara Hanako hanya memiliki Carmilla, yakni vampir kelas 3 dan kasta paling rendah. Hanako menerima tantangan tersebut, tapi tentu Carmilla kalah telak dalam segi kekuatan. Bahkan Hanako sempat berlutut di hadapan Joanna untuk meminta belas kasihan. Joanna yang merasa puas langsung kabur dari sana, dengan perasaan senang karena telah mengalahkan Hanako.
Namun di tengah jalan, Hanako masih memburu mereka dan berniat untuk membalas perbuatan Joanna terhadap Carmilla dengan cara mengejar mereka menggunakan wujud naganya. Dendam itu masih membekas di pikiran Joanna, sementara Hanako sudah melupakan apa yang telah terjadi waktu itu. Kemudian, Ginzo kedatangan tamu baru bernama Celeste, di mana dia sendiri merupakan manusia setengah reptil yang cukup nyolot untuk menjadi murid Ginzo, bahkan rela membayar dan melakukan Cikidawiyawiyaw. Melihat jika calon muridnya adalah setengah binatang, Ginzo pun menerimanya. Lalu Celeste mendapatkan sejumlah latihan dan diajar secara bergantian oleh teman-teman Ginzo. Latihan demi latihan terus Celeste jalani, hingga dia secara resmi mewarisi tekad Ginzo sebagai pegulat. Setelah itu, Shigure terpikir untuk menanyakan tujuan Celeste menjadi murid Ginzo, yang ternyata disebabkan oleh tindakan rasisme yang melarang manusia reptil untuk menjadi hunter. Pernyataan tersebut membuat Ginzo sangat marah. Dia sontak mendatangi guild pusat untuk bertemu dengan pimpinan. Semua orang yang ada di sana Ginzo tumbangkan satu persatu, hingga akhirnya dia bisa berbicara secara langsung dengan pimpinan guild. Sebenarnya, kesalahpahaman ini langsung diselesaikan secara damai. Hanya saja Ginzo masih tidak terima dengan tindakan para hunter manusia. Dia pun meminta Celeste untuk latih tanding melawan salah satu hunter. Celeste pun tak memiliki pilihan lain dan menyetujui permintaan gurunya untuk bertarung. Pertandingan ini berlangsung cukup sengit dan berakhir dengan suplex dari Celeste. Tapi pertandingannya dinyatakan seri karena kedua petarung sama-sama kehilangan senjata. Meski kedua pihak telah berdamai satu sama lain, Ginzo masih tidak terima dan meminta seluruh anggota di sana untuk berlutut di hadapannya. Mereka pun menuruti permintaan Ginzo, sebab ini merupakan alternatif agar Ginzo cepat pulang. Dan setibanya di rumah, Ginzo langsung kedatangan tamu yang tak lain adalah agen jual beli rumah. Agar lebih mudah kita panggil dia sesuai namanya, yakni Klaus. Klaus menawarkan bayaran besar, di mana dia akan menggelar pertandingan gulat dan menjadikan Ginzo sebagai bintangnya. Dirasa pekerjaan ini mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ginzo menerimanya, meskipun dia masih menuntut agar manusia setengah binatang diperbolehkan untuk bertanding. Pertama, Ginzo mendatangi kediaman keluarga Kobol untuk menantang si kepala keluarga untuk bergulat di atas ring. Tapi mereka malah terlibat pertarungan singkat, yang akhirnya telah membangkitkan hasrat bertarung si ayah untuk bertanding. Ginzo juga mengundang Gang untuk bergulat, namun dia masih kena mental. Alhasil, Misa akan maju untuk menggantikan kakaknya. Tak hanya itu, Ginzo juga menemui para orc, sekaligus mengundang mereka sebagai pegulat. Terakhir, Ginzo mengajak Carmilla dan Hanako, yang dirasa nggak ada kerjaan. Setelah itu, berkumpullah para petarung di arena gulat, namun hampir seluruh dari mereka belum paham tentang aturan gulat. Ginzo terpaksa mengajari mereka satu persatu, hingga seluruh petarung benar-benar siap untuk terjun ke arena. Hanako dipindahkan sebagai komentator, karena dia sempat hendak memakan lawan tandingnya. Babak terus digelar, hingga sekeliling arena benar-benar dibanjiri penonton. Di saat itulah acara puncak akan dimulai, yakni pertarungan ganda antara Carmilla dan Ginzo melawan Misa dan si hunter terkuat. Pertandingan ini tentu didominasi oleh pasangan gulat Ginzo dan Carmilla. Lalu datanglah sosok spesial untuk menggantikan si hunter terkuat. Dia tak lain adalah Gang, yang ujung-ujungnya malah dihajar sampai penjut. Acara berjalan dengan sangat sukses. Ginzo tentu merayakannya dengan makan-makan bersama petarung lain. Hingga tanpa sadar, penghasilan mereka langsung ludes akibat mengganti biaya kerusakan akibat pertarungan Ginzo, jatah sake Carmilla, dan juga biaya makan Hanako yang udah utang cemilan kemana-mana. Menjelang sore, Ginzo didatangi tamu dari kerajaan, yang tak lain adalah Tuan Putri Altena. Kedatangannya ditunjukkan untuk mengajak Ginzo kembali ke jalan pahlawan, dan melakukan tugasnya sebagai pembunuh hewan iblis. Ginzo tentu sangat marah ketika mendengar ajakan itu. Dia membanting Altena berkali-kali dan suplex. Kejadian ini terus terulang, hingga Carmilla berbohong jika Raja Iblis yang akan Ginzo lawan merupakan hewan berbulu yang sangat unik. Merasa tertarik, Ginzo langsung mendatangi guild pusat untuk mencari kebenaran tentang Raja Iblis. Sampai sana, ketua guild langsung menawari bayaran besar jika Ginzo mampu menaklukkannya. Akan tetapi, guild pusat tak memiliki sedikit pun informasi mengenai Raja Iblis. Sampai pada suatu saat, beberapa orc dari markas besar melaporkan insiden penyerangan kepada Ginzo, yang mana rumah mereka beserta Raja Lama telah dihabisi oleh Raja Iblis, yang tak lain adalah Mao. Setelah menerima laporan, Ginzo dan teman-temannya pulang ke rumah untuk beristirahat. Tak disangka, Hiroyuki yang tengah berjaga didatangi oleh 3 sosok misterius, yang kemudian menculiknya. Keesokan paginya, Altena kembali meyakinkan Ginzo untuk kembali ke jalan pahlawan. Ginzo tak begitu bersemangat karena lawannya hanyalah manusia. Tapi saat Ginzo hendak jalan-jalan bersama anjingnya, dia terkejut sebab Hiroyuki sudah menghilang dari teras. Di lain sisi, pasukan Raja Iblis Joanna hampir sampai di kota Ginzo.
Mereka kedapatan poster di mana Genzo telah membanting Carmilla dan Suplex. Hal ini memperkuat bukti jika petarung yang akan mau lawan adalah musuh bebuyutannya. Sementara itu, Genzo terus melakukan pencarian terhadap Hiroyuki. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Namun teruntuk Altena, dia seringkali mendapatkan ejekan dari bocil sekitar, sebab bokongnya yang selalu dipamerkan ke penjuru dunia. Dan pada suatu titik, Genzo mendapatkan secercah informasi dari Klaus yang mengatakan bahwa Hiroyuki telah dijual kepada bangsawan kaya raya. Di tempat itu, Hiroyuki nampak bahagia bersama majikan barunya. Awalnya Genzo bersikeras untuk mengajak Hiroyuki pulang. Namun apa daya, Genzo bahkan tak mampu untuk membeli Hiroyuki kembali. Tapi si anak bangsawan memiliki inisiatif yang sangat besar. Dia berniat untuk mengembalikan Hiroyuki tanpa uang tebusan. Hal ini disebabkan oleh perasaan terluka Genzo, yang si bocil sadari karena Hiroyuki telah tumbuh bersama Genzo sejak kecil. Si bangsawan menolak untuk mengembalikan Hiroyuki secara cuma-cuma. Dia meminta tebusan sebesar setengah-setengahnya setengah dari setengah harga, atau sekitar 1/8 dari harga utama. Meski begitu, Genzo dan teman-teman tak punya cukup uang untuk menebusnya, hingga Shigure mengeluarkan senjata rahasia dan menggunakan uang tabungannya yang nantinya akan digunakan untuk membuka pet shop. Mereka sadar jika uang bisa dicari, namun tidak dengan keberadaan Hiroyuki. Mereka pun dan segera menuju ke rumah si bangsawan dan membawa kembali Hiroyuki untuk pulang ke rumah. Mereka juga sempat menanyakan pelaku yang berani menjual Hiroyuki, yang ternyata adalah komplotan Gang dan juga Misha. Genzo tentu mengajar mereka habis-habisan. Lalu setelah puas mengajar, dia dikejutkan oleh kedatangan Mao di kediamannya. Reuni ini diwarnai oleh rasa balas dendam antara Joanna terhadap Hanako dan Mao terhadap Genzo. Tiba-tiba, Klaus si tukang jual rumah muncul dan berniat untuk menggelar turnamen gulat sekali lagi. Di turnamen ini, Mao menantang pasukan Genzo untuk bertarung melawan pasukannya sebanyak 5 pertandingan. Dan di pertandingan terakhir akan diisi oleh pertarungan Genzo melawan Mao. Kedua belah pihak telah mensepakati pertandingan ini, karena Klaus juga menawarkan bayaran besar untuk siapapun yang memenangkan pertandingan. Kemudian, Carmilla mengajak Genzo untuk berbicara empat mata, agar dia melatih Carmilla menjadi pegulat. Genzo menerima permintaan Carmilla, dan menyuruhnya untuk bangun di pagi hari, meski ternyata Carmilla masih molor seperti biasa. Sementara itu, Klaus, Shigure, dan Hanako telah menyelesaikan rancangan arena dan susunan acara. Yang kurang hanyalah petarung yang akan berpartisipasi di kubu pahlawan, alias Genzo. Pertama, Genzo akan mengajak Gang dan Misha untuk ikut serta. Mereka menolak, tapi si paman yang menjadi manajer mereka menerimanya, sebab Shigure memberikan bayaran besar jika mereka ikut bertanding. Langkah selanjutnya adalah membagikan selebaran jadwal pertandingan ke masyarakat sekitar, hingga hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Arena nampak dipenuhi oleh para penonton, mulai dari kursi VIP hingga reguler. Di ruang persiapan, Genzo memberikan sedikit motivasi kepada anak buahnya, agar mereka terus bertarung sebagai wujud dari harga diri. Namun setelah Klaus menyinggung masalah bayaran, pandangan Genzo dalam bertarung tiba-tiba terfokus untuk mendapatkan uang yang besar. Pertandingan pertama dimulai, yang akan mempertemukan 3 petarung dari kubu Raja Iblis dan 3 petarung dari kubu pahlawan, yakni Altena, Hunter, dan Celeste. Di pertarungan ini, Altena sangatlah tidak berguna. Malahan dia memiliki fetish baru ketika memamerkan bokongnya di hadapan penonton. Meski begitu, si Hunter dan Celeste tetap membawa kemenangan di pertandingan pertama. Selanjutnya adalah pertandingan 2 lawan 2, di mana kubu pahlawan akan diwakili oleh King Orc dan juga Kobold. Kombinasi serangan yang mantap membuat kemenangan semakin mudah diraih. Namun di saat pertandingan ketiga digelar, Misha dan Gang ditumbangkan dengan mudah oleh pasangan Yeti bersaudara. Kemudian pertandingan keempat, yang mempertemukan Carmilla dengan Rose. Awalnya pertandingan ini didominasi oleh pukulan Rose, namun Carmilla tiba-tiba bangkit untuk melancarkan suplex. Carmilla tentu sangat bangga setelah membanting Rose, hingga tanpa sadar jika Rose masih sadar. Dan tentu, pertandingan keempat dimenangkan oleh kubu Raja Iblis. Sekalipun kalah, Carmilla tetap mendapatkan apresiasi dari Hanako, dan dia sangat senang akan hal itu. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu puncak pertarungan gulat yang mempertemukan Genzo dan Mao. Pertandingan ini tentu berlangsung dengan sangat sengit. Tak jarang mereka sedikit mengenang kilas balik perjalanan mereka masing-masing. Namun di tengah pertandingan, Mao yang takut anjing nampak ketar-ketir di saat melihat penampakan Hiroyuki. Joanna dan Rose tentu menyingkirkan Hiroyuki dari sana. Tindakan mereka memicu amarah Genzo, dan tak disangka kejadian di sana membuat penonton ikut emosi. Lalu terjadilah pertarungan massal di luar arena. Pertandingan antara Genzo dan Mao masih berlangsung. Dengan tidak adanya Hiroyuki, Mao mampu melancarkan serangan maut, tapi Genzo berhasil bertahan.
lalu balik melancarkan jurus suplex andalannya, lalu keluar sebagai juara untuk kubu pahlawan. Johanna dan segenap pasukannya kabur, sementara Shigure sebagai rekan bisnis malah dipaksa untuk mengganti biaya kerusakan akibat pertarungan Genzo, juga tagihan makan dan minum milik Carmilla dan Hanako. Shigure juga sempat singgah ke kuil pusat untuk melihat detail billing yang harus ia bayar. Shigure yang tadinya hendak marah tiba-tiba terdiam, sebab utangnya tanpa sadar membuat orang di sekeliling merasa bahagia. Sekalipun bisnisnya ludes gara-gara utang, Shigure masih bisa menjual piala Genzo untuk mencukupi kebutuhan pokok. Sementara itu, Genzo baru saja melakukan perpisahan dengan Mao yang hendak membuka lembaran baru. Hatake Kemonomichi ditutup, dan sebuah misi dari ketua guild untuk menaklukkan Minotaur. Dan anime pun tamat. Anime bergenre seperti ini memiliki plot ending yang mudah ditebak, tapi bukan suatu hal yang basi untuk dikonsumsi. Kesan komedi yang diberikan sangatlah menarik, sesuai dengan konsep utama dari anime ini. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yakni mengenai opening song dari anime ini, yang malah berkesan seperti lagu Kamen Rider atau Super Sentai. Judulnya Fight Kemoner Mask. Tentu lagunya nggak akan saya putar di sini. Kalian bisa cari langsung di opsi pencarian. Seperti biasa, koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Geko watashi wa ari to mata aimasho.